Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil hamid wa huwa ahlul thana'i wa tamjid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan najati yawma yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abid sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil amajid wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmin yatahaqqaqu fihi al-wa'du wal wa'id. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, khususnya para ummahat dan al-akhawat, para ibu dan calon-calon ibu yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik, dilebihkan rahmat, karunia dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang ini di hari Senin, mudah-mudahan di waktu yang mustajab antara asar dengan maghrib, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga pertemuan ini dijadikannya pertemuan yang dipenuhi rahmat, dan berpisahnya kita setelah ini perpisahan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menunjukkan kita jalan hidayah yang dengannya kita berharap mudah-mudahan selamat masuk surga, karena itu adalah setinggi cita-cita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tadi saya mengira yang hadir hanya ibu-ibu, ternyata ada juga bapak-bapak yang intip. Tidak bisa kita berahasia nampaknya, terbahasa terbuka saja. Baik. Oleh sebab itu pembicaraan kita akan mungkin lebih bersifat umum dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi suami maupun bagi istri. Di saat atau setelah saya menikah, waktu itu masih kuliah, saya dipanggil oleh salah seorang petinggi di kampus. Artinya ketika saya sedang ngurus untuk membawa orang rumah ke Madinah, lalu lihat, kamu baru menikah? Saya katakan iya. Nah, beliau lalu mengatakan, mau tidak mendengar dari saya nasihat? Ya, tentu saja dengan senang hati, karena kita memang lagi bersenang-senang hati. Ya, orang baru menikah kan senang-senang hatinya. Lalu dia katakan, ada nasihat ini saya dapat dari datuk saya. Beliau dapat lagi dari datuknya.
yang singkat tapi padat, ringkas tapi maknanya sangat luas. Apa itu? Dia katakan setiap laki-laki yang akan menikah, laki-laki menikah pasti berharap dari seorang wanita kalau bisa seperti bidadari surga yang meludahnya saja ke bumi ini manis lautan dan samudera. Bila mengerling satu kerlingan terbakar semuanya. Yang tak pernah dilihat kecuali menyenangkan. Tak pernah disuruh kecuali tunduk dan patuh. Ini cita-cita dan keinginan seorang laki-laki pada seorang istri. Ya wajarlah kita punya cita-cita tinggi kan. Demikian pula sang istri atau seorang wanita di saat menikah atau akan menikah berharap pula bahwasanya suami yang akan didapat adalah seorang pangeran impian yang bila dibutuhkan selalu hadir memberikan perlindungan, yang bila disuruh pun taat, ya, dengan senang hati melakukan. Itulah impian dari kedua insan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun kata beliau, ini kata datuk saya katanya, bila kau dapatkan dari semua yang kau harapkan itu dari istrimu 60%, itu sudah mumtaz, sudah excellent, sudah istimewa. Subhanallah, nilai 60 rata-rata sudah istimewa. Apalagi kalau nilai 99, Masya Allah. Dapat nilai 60 artinya kita ingin dari istri 100, lalu dapat 60 dari 100 itu katanya sudah tinggi itu. Subhanallah, berarti rata-rata seorang istri mungkin tak mampu memenuhi apa yang diinginkan suaminya melebihi angka 60%. Ini bapak-bapak yang hadir udah mulai ngitung-ngitung ini. Udah mulai ngitung-ngitung ini. Kira-kira ada enggak 60%? Kalau syukur-syukur di atas 90% berarti ya antum patut bersyukur banyak itu. Demikian juga dengan istri. Tentu berharap bahwasanya dia ingin dapat suami seorang wanita, seorang pangeran impian yang selalu diimpikan kedatangannya. Sekarang menjelma menjadi kenyataan. Ya sudahlah, ganteng, gagah, banyak duit, pemurah pula, Masya Allah. Dan yang di atas segalanya adalah saleh. Itu keinginan. Tapi ternyata dalam kenyataan mungkin ada yang dapat tinggi, tapi ada yang rata-rata. Kita bicara tentang rata-rata. Ini menurut pengalaman datuk-datuk ini. Bukan pengalaman bapak-bapak atau abang-abang ini, pengalaman datuk. Kan dia bilang tadi datuknya gitu. Datuknya dapat dari datuknya lagi. Nah, kalau sekarang tentu nak coba buat apa? Membuat tabel. Ya, buat sebulan ini saya ingin ini dari istri saya. Lalu nanti dibuat persentase.
Misalnya bulan ini ingin 30 kehendak dari istri. Ternyata dari 30 dapat 31. Masya Allah. Ini 100% lebih nih. Ini bersyukur kita. Ya, Ustaz ya. Ini kata beliau. Dan seistri pun seperti itu. Jadi khususnya para ummahat, para zaujat, untuk menjadi salihah itu memang tidak akan sempurna seperti bidadari, memang. Tapi setidaknya sebagaimana dalam pepatah Arab, kullu fatatin mu'jabatun bi abiha. Setiap anak gadis pasti kagum pada ayahnya. Makanya rata-rata dia ingin dapat suami seperti ayahnya. Seperti apa ayahnya? Masya Allah, kalau di rumah ya bertemu sama ibu, dengan ibunya mau disuruh apa saja. Masak pandai, nyuci cepat, nyetrika rapi, rumah bersih. Ya masak pun Masya Allah. Tanpa disuruh ya, tanpa disuruh. Servis gitu. Tentu anak gadis bayangkan pula dapat suami seperti itu. Kira-kira gitu ya, lebih kurang. Dan demikian pula sang anak laki-laki biasanya juga ditanya, kamu ingin dapat istri seperti apa? Kalau dia dapat ibu yang baik, salihah, ya tidak pernah meningkah bapaknya bila memerintah, selalu tampil cantik dan servis di depan ayah. Bila memandang ke ayahnya tersipu malu, bukan merah matanya menantang, bikin malu. Ini yang dilihat oleh sang anak dari ibunya. Makanya dia ingin pula dapat istri seperti ibundanya. Oleh itu, akhwati fillah, para ummahat, maka sebenarnya seorang anak laki-laki selalu menginginkan ibunya, menginginkan dapat suami istri seperti ibunya. Dia menjadikan ibunya sebagai idola. Nah, di sini peran ini dimainkan oleh seorang ibu luar biasa, berpengaruh pada kepribadian sang anak. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral karimat, al-afadil wal fudliyat, rahimanillah wa iyyakum. Itu sebabnya kenapa laki-laki itu disuruh bila nak menikah, Nabi sarankan mencari wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 sebab pada umumnya. 5 liha, karena dia kaya. Wali jamaliha, karena dia cantik. Wali hasabiha, karena keturunannya terhormat. Walidiniha, karena dia salihah. Lalu apa kata Nabi SAW? Dari keempat sebab ini yang harus kau kedepankan adalah fadfar bizatid din, nikah dengan yang memiliki agama. Kenapa yang memiliki agama? Taribat yadak, kamu akan bahagia. Sebab yang memiliki agama, tidak masalah dia cantik, tidak masalah dia kaya. Makanya ketika dulu sebelum menikah, saya sering berdoa, ya Allah beri istri yang salihah, cantik, tidak masalah asal kaya.
Ya kan boleh aja kan, cantik tidak masalah, asal kaya gitu. Ya. Allah kan maha kaya, walaupun saya sebenarnya tampil tidak menjanjikan penampilannya. Bayangkan ini lumayan lah badan udah mulai tegang kulit tuh. Dulu makan banyak, badan kurus, keadaan kurus, rambut lurus, pakaian tak terurus, mafi fulus. Tidak ada bonus semuanya, tapi tetap juga pede berdoa beri istri yang salihah, cantik, tidak ada masalah, asal kaya. Dikabulkan, alhamdulillah ya Syekh. Kalau tidak, yang penting dapat salihah. Sebab apa? Salihah ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Salihah ini maknanya komplit. Salihah dalam akidahnya, salihah dalam ibadahnya, salihah dalam muamalahnya, salihah dalam akhlak dan adabnya. Karena salihah itu bukan hanya karena rajin salat, itu salah satu. Salihah itu bukan hanya satu manhaj, itu salah satu. Makanya ketika ditanya kepada seorang abid, ya, atau sebelumnya ketika ditanya kepada Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, ketika ada seorang ayah memiliki seorang putri yang cantik jelita, cantik sekali, ditanyakan dilamar oleh banyak orang. Kira-kira kalau yang cantik-cantik ngelamarnya biasa-biasa aja kan, pasti yang melamar orang-orang yang punya modal, para pejabat, para pangeran. Itu di masa tabi'in nih, di masa tabi'in, awal-awal Islam, masih banyak orang saleh waktu itu. Ada yang melamar pedagang, ada yang melamarnya pangeran, anak-anak kerajaan, ada yang melamarnya juga ustadz ada juga. Nah, lalu ditanya, bingung dia siapa yang harus dia terima dari seluruh lamaran ini. Semuanya orang hebat, karena anaknya memang punya modal besar, penampilannya cantik dan terdidik, cerdas, beragama, dan juga cantik. Saya menyebutnya Cece gitu. Cantik dan cerdas, gadis Cece. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Bingung Abul Hasan Basri sebagai ayah, siapa yang saya dahulukan dari semua mereka ini? Lalu bertanyalah, ayahnya bingung sampai bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri kenal ya, sampai di Batam banyak Pak Hasan Basri ya. Saking terkenalnya Imam Al-Hasanul Basri ini. Subhanallah, ditanyakan kepadanya, ya Imam, anak saya dilamar oleh banyak orang. Ada yang tetap pedagang, berniaga, ada ustaz-ustaz, ada pangeran-pangeran. Siapa yang harus saya terima? Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, zawwijha salihan. Nikahkan dia dengan laki-laki yang salih. Nak kaya tidak masalah, nak ganteng tidak masalah, nak pejabat tidak masalah, yang penting salih. Apa sebabnya? Sebab yang salih itu, kalau betul-betul salih, iza ahabbaha akramaha, apabila dia cintai, anakmu dihormatinya, dimuliakannya. Ini namanya orang cinta. Yang hina dina pun akan terangkat derajatnya di depan orang yang mencintainya, apalagi suaminya. Wa idza karihaha lam yuhinha, dan bila dia benci, bisa saja orang cantik dibenci oleh orang, bisa saja kan, tidak mesti gara-gara kita cantik dicintai, tidak, karena cantik dia tidak cukup, harus diiringi dengan perangai yang memang dicintai. Tapi kalau perangai dibenci, akan dibenci orang kita. Kalau ada orang ganteng di masjid ini, tapi disapa tidak pernah menoleh, salam selalu tidak mau disambut, ya kalau teinjak kaki dikit langsung ninju,
ganteng. Kira-kira di sini orang tidak mungkin. Perangnya tak ada yang bagus. Suka ghibah orang, hasadnya luar biasa, kedekut pula. Dan disuruh berhadapan dengan orang pengecut pula. Sudah kedekut pengecut pula. Tentu tidak disayang orang walaupun ganteng. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kalau dia tak suka, walaupun anakmu cantik, dia tidak akan hina. Karena orang saleh tidak akan menghinakan. Demikian juga dengan yang salihah, perempuan yang salihah. Oleh sebab itu, seseorang menginginkan dari istrinya atau dari seorang wanita itu adalah yang salihah, yang tentu saja bila seorang laki-laki ini memiliki ibu yang memang salihah pula, maka tercatat kaum muslimin, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, karena dialah di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki anak-anak yang tumbuh dan besar sampai mereka bersuami. Sampai mereka bersuami. Yang melihat sendiri dan langsung bagaimana sang ibu kepada sang ayah dalam kehidupan sehari-hari, maka dilihatnya bagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha dari sejak awal lagi menikah sampai akhir menutup mata, selalu yang dilihat oleh anak-anaknya seorang istri yang luar biasa. Tonton tahu sendiri, Khadijah wanita kaya. Bukan sedikit orang nak melamarnya. Banyak orang yang nak melamar Khadijah karena kaya dan cantik pula, dan memelihara kehormatannya walaupun di masa jahiliyah. Kalau bertanya tentang hartanya, tuan-tuan kalau pergi nanti ke dekat Marwah, ya, tapi sekarang kan dah masuk wilayah Masjidil Haram kan. Nak tahu nanti ajak saya bayarkan tambang. Nah, ya biar saya tunjukkan nanti ini adalah tanah-tanah Khadijah dulu. Ya, sekarang kan Makkah termasuk tanah paling mahal di dunia. Saya tidak tahu angka terakhir berapa ya, 1 meter itu mencapai puluhan juta. Sampai mencapai puluhan juta, entah 50 juta saya semeter. Awak ini satu kapling kan, ini semeter 50 juta. Nah, itu kalau andainya Khadijah masih hidup itu luar biasa tanahnya. Dan kesuciannya tidak tertandingi sampai bergelar At-Tahirah. Di masa jahiliyah dia digelar dengan Al-Mar'atut Tahirah, wanita suci. Dan memang disiapkan pula untuk laki-laki suci, yaitu baginda Rasulullah SAW digelar juga dengan Al-Amin dan juga At-Tahir. Ma'asyil kiram, ternyata orang jahiliyah tahu mana yang bersih, mana yang kotor sebenarnya. Walaupun mereka bergelimang dengan dosa-dosa, na'udzubillah, zina legal di masanya, tapi mereka paham bahwa zina itu sebenarnya tidak boleh. Tapi karena itu tadi, karena pemikiran yang kotor menghasilkan aturan-aturan yang kotor, sehingga membuat pengakuan terhadap sesuatu yang kotor sehingga dilegalkan oleh mereka. Buktinya mereka mengatakan zina kotor ketika bangun Ka'bah tak boleh hasil zina. Allah. Ya, kalau ada waktu itu orang ketika Ka'bah runtuh dan nak dibangun kembali, mereka syaratkan untuk membangun Ka'bah tak boleh hasil judi, padahal judi halal bagi mereka ya. Tak boleh hasil pedukunan, padahal dukun rata-rata ramai di situ. Tak boleh hasil daripada zina, padahal zina legal. Tak boleh hasil riba, padahal riba itu adalah fundamental ekonomi mereka. Mereka tahu itu. Tetapi karena kekotoran jahiliyah. Nah, di masa seperti itu pun mereka masih bergelar At-Tahirah. Kita lihat Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ini patut ya dipelajari oleh para ibu.
Karena kami ingin sebagai suami bisa ibu-ibu meniru ibuku itu. Aku ingin engkau seperti ibuku, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dia kaya raya dan cantik, banyak melamar, tapi lihat, subhanallah, tidak pernah dia membanggakan kecantikannya kepada suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia kan Rasulullah Ustaz, sebelum jadi rasul. Oke lah, nanti setelah umur, kan nikahnya umur Nabi 25 kan? 25. Kadang-kadang mungkin ada yang menjawab, kan dia Rasulullah, tidak mungkinlah Khadijah akan membangkang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Kan Nabi menikah dengannya belum jadi rasul. Rasul diangkat umur berapa? 40. Dan Khadijah tidak mungkin tahu bahwa Nabi akan jadi rasul kan? Tidak tahu dia. Yang dia tahu Muhammad adalah seorang yang amanah. Karena pernah menjadi joinernya Nabi alaihissalatu dalam berdagang. Nabi pergi ke Syam berdagang membawa bisnisnya Khadijah radhiyallahu anha dan diiringi oleh Maisarah sebagai pembantu Khadijah, dan dilihatnya hal-hal yang sangat-sangat menakjubkan dari perjalanan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyir kiram, dia tidak tahu dia sebagai rasul. Ya, kadang kan mungkin istri-istri kita pandai pula menjawab kan. Ya buktinya banyak tuh jawabannya. Abang bilang sunnah, katanya. Sunnah Nabi itu ada menikah lebih dari satu. Abang harus paham bahwa Nabi itu baru menikah setelah Khadijah meninggal. Betul juga ya Pak ya. Jadi kalau abang nak nikah lagi, tunggu aku meninggal. Kadang duluan suami meninggal daripada istrinya. Mana pula? Ini pandai-pandai istri kita menjawab ini. Nah, sunnah kata abang katanya. Itulah. Jadi payah juga kan. Nah, abang kabarnya nak menyinari bilik yang lain. Bilik kita baru 5 watt lampunya banget. Iya. Jadi pada itu, nah, abang bilang kalau Nabi kan banyak duitnya. Cuma rajin sedekah. Abu Bakar kan banyak duitnya. Abdurrahman bin Auf kan banyak duitnya. Abang? Akhirnya terpaksa juga kita diam lagi kan. Duit awak nak banyak lah. Itu utangnya banyak. Nah, ma'asyil kiram wal karimat rahmat war ummah dan akhwan yang rahmati Allah. Nah, Khadijah radhiyallahu anha tak pernah membangga-banggakan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abang jangan macam-macam. Aku ini, nah kan itu ya, aku ini banyak yang melamar dulu, tiba-tiba dapat pula abang nih. Enggak. Yang kedua, ketika Nabi kita, Ummul Mukminin ketika Nabi menikah dengan Rasulullah SAW yang belum jadi Rasul waktu itu, Khadijah tahu posisi sebagai istri itu harus mengikut suami. Kadang-kadang karena kekayaan yang dimiliki, suami kadang-kadang seperti budak. Khadijah tidak. Khadijah serahkan urusan bisnisnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kewajiban ya. Para ummahat, para akhwat, ya, hartamu ya. Tidak ada kewajiban untuk memberikan pada suami. Jelas itu? Jangan berharap pula antum nanti dapat istri kaya habis itu mudah-mudahan untuk saya enggak. Tetapi Khadijah itu atas keinginan sendiri karena dia paham bahwasanya harta itu bisa membuat segan suami kepadanya. Maka dia serahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena dia sudah teruji amanahnya. Maka dia minta nafkah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu belum jadi rasul. Sampai ketika Nabi alaihi salatu wasallam beliau harus berkhalwat
karena Allah yang mengiringi, Allah yang membimbingnya untuk itu. Berkhalwat di gua Hira, pergi sebulan tidak balik-balik. Ya, di saat umur beliau menanjak 40 tahun. Khadijah tak pernah protes Nabi SAW. Gimana ini? Anak saya ngurus sendiri. Abang pergi sebulan tak bawa apa-apa. Kan Nabi balik, ambil bekal, pergi lagi. Balik, ambil bekal, pergi lagi. Apa aja abang kerjakan di situ? Subhanallah. Ini prototipe zaujah. Ya, ketika suami menginginkan sesuatu dan tidak membuat urusan rumah tangga itu terkendala, biarkan. Karena tidak semua yang terpikir oleh suami terpikir oleh istri. Tetapi subhanallah, Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mempertanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi mempermasalahkan. Nabi pergi dalam berapa malam, pulang ngambil bekal, pergi lagi. Di sini aja lah menu-menu, kenapa berpikir Pak jauh-jauh merenung-renung ke Gua Hira? Khadijah tidak masalahkan. Ini kadang-kadang ya mohon maaf ya, sebagian kadang-kadang sebenarnya masalah yang tidak masalah tetapi suka diungkit-ungkit menjadi masalah. Contoh ibuku Khadijah radhiyallahu taala anha. Oke lah Ustaz, kan Khadijah Rasul kan jadi rasul setelah itu. Ya. Suami kami pergi-pergi entah ngapain, enggak tahu entah jadi apa-apa dia setelah itu. Saya tanya, Khadijah tahu dia akan jadi rasul? Tidak. Yang dia ketahui bahwa sang istri harus patuh pada suami, harus suka yang disukai suami selama tidak menzalimi. Kan dia tidak terzalimi. Nabi juga bawa bekal dan meninggalkan bekal untuk istrinya. Kecuali bekal habis bawa semuanya, awak tidak makan di rumah itu lain hal. Tidak, Nabi meninggalkan bekal. Tapi dia pergi untuk sesuatu yang mungkin seorang istri tak bisa memahami. Tetapi suami sudah memikirkan sesuatu yang dia pahami. Makanya di sini letaknya, yang namanya rakyat itu harus mengikuti pemimpin, bukan memaksa pemimpin taat kepada rakyat. Kita kan sering terjadi saat ini kaum muslimin, muslimat dirahmati Allah, betapa banyak orang membuat perlawanan kepada pemimpinnya yang sah. Gara-gara apa? Tidak sabar taat. Tidak tahu bahwa posisi rakyat itu disuruh taat, bukan pemerintah yang harus taat. Kecuali tidak boleh taat kepada sesuatu yang maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Khadijah tidak mempermasalahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalam keadaan seperti itu, dan ini dilihat oleh anak-anaknya, dilihat oleh anak-anak yang notabene semuanya perempuan. Ada Fatimah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, yang semuanya menjadi wanita-wanita yang ternama dalam sejarah. Bukan tanpa masalah, tetapi selalu ada solusi dalam setiap masalah. Para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Nabi kita alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu di Gua Hira. Beliau di akhir-akhir malam datang orang memeluknya dari belakang erat-erat sampai Nabi susah bernapas. Subhanallah. Sampai Nabi susah bernapas. Lalu dia bilang Iqra. Nabi tidak pandai baca, suruh pula baca. Gemetaran Nabi alaihissalam sampai 3 kali. Akhirnya dia turun berlari menuju rumahnya. Sampai di rumah, zammiluni, selimuti aku. Lihat lagi Khadijah menunjukkan akhlak luar biasa. Jangankan akan memasalahkan, ngapain abang pergi-pergi malam-malam ke situ? Jelas sana banyak hantu.
Nggak ada Khadijah bilang seperti itu. Dia tahu suaminya sedang butuh selimut, yang dia cari selimut. Dia tidak ngomong apa-apa. Ini juga pelajaran berharga bagi kita. Kalau pulang suami ke rumah, jangan bikin kerja dulu. Ini enggak. Assalamualaikum, bang gula habis katanya. Subhanallah. Assalamualaikum, air putus. Assalamualaikum, jawab salam belum, tapi sudah masalah beribu di situ. Mau masalahnya genting Ustaz, itu sampah banyak itu dalam rumah, semut masuk dalam rumah, itu masakan yang sudah basi karena listrik mati dan sebagainya. Ya ikhwan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tak ingat ibu-ibu bagaimana Ummu Sulaim meninggal anaknya yang masih bayi. Ya kita tidak meratap itu sudah hebat itu. Anak bayi kita meninggal tak meratap ibu-ibu, itu hebat tuh. Datang ketika meninggal anaknya yang masih bayi. Bahkan anak pertama bersama suami yang baru Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Apa dia bilang kepada keluarganya? La yubadirannahu bil imba atau bil ikhbar qabli. Tidak ada yang boleh beritahu keluarga Abu Talha sebelum saya. Bukan justru ya kerasa kerusuk cari ke sana, berlari-lari kemana Abu Talha, jelas anak sakit pergi juga kemana-mana. Tidak. Ummu Sulaim memandikan anaknya, dikafaninya, lalu diletakkan di tempat yang aman, dan dia pun masak seenak-enaknya. Setelah itu mandi sebersih-bersihnya, berharum-haruman seharum-harumnya, seperti tak terjadi apa-apa. Jadi bukan masalah, ini mati anaknya, ini masalah listrik mati, kalut luar biasa, sampah berserakan, kalut luar biasa. Suami datang, ketika datang itu, ya mohon maaf, ibu-ibu kadang-kadang di rumah itu sibuk sehari, betul, capek kan, padahal masih bisa duduk, masih bisa selonjor, masih bisa, ya mungkin aja sambil buka-buka HP, buka-buka WA. Mungkin suami di luar mungkin selama sehari itu nyetir terus, atau sehari itu mungkin ngapain, apa kerjanya masing-masing, atau duduk, ya banyak seiring dengan kerja duduk di kantor. Memang enak duduk kantor terus ya? Hah? Sakit pinggang buatnya kan? Iya. Makanya ikhwan, lihat contoh ibuku Khadijah radhiyallahu anha. Datang Nabi dalam keadaan takut, dia ndak nanya dulu, ada apa bang? Ndak. Belum saatnya bertanya. Apalagi kalau dia mengatakan itulah, sebenarnya dari dulu aku tidak mau bang tuh sebenarnya begini, itulah lihat apa yang terjadi katanya. Dia belum tahu tafsirnya. Tapi Khadijah dengan telaten, ya karena Nabi begitu, biar zamiluni ketakutan. Pas anak-anaknya melihat ada apa. Nah dilihatnya bagaimana ibunya mengurus sang ayah, diambilkan selimut, setelah tenang ditunggui, setelah tenang diberikan minum, habis itu tunggu suaminya yang bercerita. Ya sebenarnya ada cerita untuk suami nih, harusnya di saat sudah dilayani seperti itu, ya pulang dari sambut, dicium pipi kanan pipi kiri, lalu dia dibukakan sepatu misalnya ini, ya bukakan, kalau nomor mana tahu yang pakai dasi, buka dasi kan itu, habis itu dibuatkan teh atau dimandi siap air panas sebagainya. Selesai itu, nah baru selesai itu antum harus tahu juga, dek, apa yang bisa dibantu hari ini. Setelah itu buatlah daftar itu, gas habis, ya kan, ikan bilis habis, listrik tadi mati, uang sampah belum dibayar, sudah marah-marah PRT dan sebagainya itu. Buat listnya 10, insya Allah tenang suami ngerjakannya. Tapi kalau kira-kira pas antum pulang capek, ya pulang dari pergi berangkat kerja jam sebelum subuh, pulang pula setelah isya, tiba-tiba sampai depan rumah dikasih sapu sama istri, bang tolong sapu yang depan tuh kan. Bukan berat, tidak, pasti tidak berat. Ya kita jangankan nyapu bang ya, jangankan nyapu bang ya, yang ngangkat yang berat-berat mampu suami itu, cuman caranya yang tak tepat. Maka jadilah ibu yang menjadi contoh
dan untuk menjadi contoh itu contoh bagaimana ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu nanti ada lagi yang mengatakan itu ibunda Khadijah kan yang punya anak, kami kan belum punya anak Ustaz. Itu lagi kan yang punya tidak punya anak. Alhamdulillah sebagian besar istri Nabi tidak punya anak darinya. Nah, ada hikmah yang Allah lebih tahu. Lihat, pelajari bagaimana kehidupan mereka. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali ke yang tadi. Ya, kembali yang tadi, memang untuk menjadi sempurna susah. Tetapi setidaknya harus bisa dicontoh dari kita. Ya, ada kelebihan-kelebihan yang memang tadilah. Kalau tuan-tuan nanti sudah buat daftar, ternyata banyak yang tidak tercapai, lihat mana yang lebih banyak. Kalau lebih banyak 60% berarti sudah lulus mumtaz bagi seorang suami. Kalau ibu-ibu pun boleh juga seperti itu, buat daftar nanti apa yang diinginkan dari suami, dapat 60% saja, itu sudah hebat suami kita. Untung seperti Imam Ahmad dan istrinya Ummu Saleh 30 tahun tak pernah berselisih. Ditanya-tanya rupanya apa rahasianya, tidak pernah membantah perintah. Dan Imam Ahmad tidak pula memerintah kecuali dengan cara yang pas. Selesai masalah. Kita kan masalahnya tidak. Ketika sudah ingin sesuatu tanpa mempertimbangkan keadaan baik istri maupun suami, perintahkan saja. Yang jelas perintah laksanakan. Itu yang masalah kita juga kadang kan. Tapi alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Nah, ada beberapa secara garis besar yang sangat diinginkan oleh seorang suami dari istri. Yang ini dapat kita contoh dari ummahatil mu'minin, istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bawa mereka? Bukankah mereka orang-orang hebat? Dan kita memang kalau nak nyontek itu nyontek yang paling hebat. Ya sih? Nyontek kan tak mungkin semuanya kita contek kan. Paling-paling nyuri dapat jawaban nomor 3. Nah, jawaban nomor 3 nilai 30 kadang ya. Ya nomor 3. Yang nomor 1 10 nilainya, nomor 2 10, nomor 3 30 nilainya. Dapat nyontek yang seperti itu. Tinggi nilainya. Ya, kita dapat pula jawab 30. Akhirnya contek 20. 80 nilai kita. Maka nyontek itu harus ke yang paling hebat. Apalagi nyontek seperti ini dibolehkan. Cari contoh yang terbaik. Di antara sifat yang dimiliki oleh para ummahatul mukminin adalah mereka adalah orang-orang yang beragama dan bertakwa. Kenapa tidak? Mereka dididik oleh Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, berarti kan dia memperhatikan akhlak Nabi. Ya, sebenarnya suami itu kadang-kadang ngajar tidak hanya dengan ceramah. Sebab kalau ceramah ke istri kalah kita. Tidak tahu tuan-tuan, istri itu punya jatah bicara menurut ahli dari British pada penelitian di Britania, istri itu punya jatah bicara ya sampai 24.000 kata sehari. Kalau suami hanya lebih dari 7.000 saja, ada capek dia bercakap. Kalau istri enggak, sampai 24.000. Ya, kalau nanti antum dapat istri antum suka ceramah di rumah, dosa dilawan, kalah kita. Jatah bicara lebih banyak. Itu sebabnya kalau istri-istri itu atau pada wanita itu kalau dapat musibah selalu nutup mulutnya, karena mulutnya banyak dosa. Kalau laki-laki kalau dapat musibah selalu nutup mata, karena mata banyak dosa. Sambil nangis meninggal istrinya, terbuka juga tangannya nengok yang lain tuh. Karena dia selalu melihat di mata banyak dosa laki. Coba perhatikan nanti ya, kalau ada musibah, laki-laki kalau nangis begini, kalau perempuan begini. Tidak tuh perhatikan tuh. Takut pula nampak istri orang nangis ini. Nah, coba perhatikan, ibu-ibu kalau nangis nutup mulut, laki-laki nangis nutup mata. Karena memang dosa laki-laki banyak di mata. Itu sebabnya perempuan jangan banyak melintas di depan
Laki. Dan laki-laki jangan banyak bercakap di depan. Ulang lagi. Itu makanya perempuan jangan banyak melintas di depan laki-laki, karena yang namanya mata laki-laki itu suka melihat jelalatan, apalagi nengok yang cantik-cantik, apalagi yang penasaran dengan cantiknya. Nah, Allah musta'an. Sedangkan laki-laki jangan banyak bercakap di depan perempuan. Apa pasal? Karena kalau antum ajak dia bercakap, antum kasih umpan 2 kata, insya Allah dapat antum balasannya 25 kata. Insya Allah. Antum jawab masalah ini, timbul 5 masalah lama yang disimpan-simpannya. Makanya kamus kesalahan itu lengkap di ibu-ibu. Iya Bu ya? Ya, kamus kesalahan itu ada ibu-ibu. Kalau suami, kalau kesalahan cepat dilupakan, kebaikan yang lama dipikirkan. Makanya laki-laki, salah satu hikmah kenapa laki-laki kalau meninggal istrinya boleh langsung menikah, ya kan? Kuburkan istrinya sore ini malam, barakallahu laka wa baraka alaihi. Itu boleh. Oh, ini banyak sih. Ada perjanjian tadi lah. Subhanallah. Ini baik. Kalau gitu saya sudahi aja. Enggak boleh banyak, kan tadi enggak boleh banyak cakap depan perempuan, kalah kita. Betul rupanya banyak. Subhanallah. Kemarin saya ceramah pada laki-laki tak ada datang, depan perempuan banyak, betul. Nah, jadi kalah kita. Tambah lagi. Ya Allah ya Rabbi. Allah ya'in. Baik, berarti saya potong aja. Jadi adalah keimanan dan takwa. Ini adalah di atas segalanya. Bila suami atau bila seorang istri beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu banyak manfaatnya kaum muslimin dan muslimat. Menahan amarah, membuat istri qanaah, membuat sabar dengan segala keadaan, syukur dalam segala keadaan dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah al-mahabbatu lillahi wa rasulih. Mencintainya karena Allah dan Rasul. Kalau dicintai karena duitnya, habis duit abang ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang atau piring melayang. Nah, lillahi wa rasulih. Kalau kita pernah kesulitan makan, istri-istri Nabi sampai berbulan-bulan tak makan kecuali 2 korma dengan air saja. Awak alhamdulillah tidak makan, paling-paling sekali sehari makan kan, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah punya sifat yang cerdas, akal yang cerdas. Orang wanita-wanita cerdas ini sering menjadi laki-laki itu semakin mantap berjalan. Karena ide-idenya yang bagus sangat membantu suaminya. Ya, bukankah ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membatalkan puasa di dalam musafir? Ya, Nabi SAW tidak ada yang mau membukakan puasanya. Atau ketika dalam suatu umrah Nabi menyuruh mereka tahallul, tidak ada yang mau melakukan. Lalu Ummu Salamah bilang, ya Rasulullah, engkau dulu lakukan, pasti mereka nanti cepat melakukan. Alhamdulillah, pikiran itu Nabi langsung keluar dan bertahallul mereka semuanya. Subhanallah. Ini istri yang seperti ini bagus. Ya. Misalnya terjadi buntu pemikiran suami, lalu dia berikan jalan keluarnya.
bukan jangan disalahkan. Tuh dia katanya, begitulah abang, kan sudah dilarang, diapakan juga. Akhirnya yang seperti ini bukan cerdas. Ini justru membuat suami tambah buntu pemikirannya. Nah, tidak di saat-saat seperti itu istri diperlukan. Maka Khadijah, Ummu Salamah, Hafsah, Aisyah akhirnya menjadi bagian yang tak terlupakan dari pengembangan dakwah Islam ini kemana-mana. Kita lihat, masya Allah, an Aisyah radhiyallahu anha, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat Aisyah wa aftat Aisyah, qalat Ummu Salamah, menjadi nama-nama mereka selalu mengukir khazanah ilmu di dalam Islam, khazanah menebar peradaban. Nah, kecerdasan istri yang seperti ini diperlukan, bukan justru kecerdasan memperkeruh masalah. Lihatlah ibu-ibu kita tersebut. Baik, yang kelima adalah, atau yang kelima, yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Ibu bukan tahu bahwasanya taat itu bukan pilihan, tetapi kewajiban dari yang maha mengetahui. Ya, taat suami, taat istri itu, istri taat suami, itu bukan pilihan, kewajiban. Sebagaimana suami wajib menafkahi, wajib berbuat adil, wajib mengayomi, demikian pula istri wajib taat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan pilihan. Maka mereka selalu merasa itu. Yang keenam adalah bisa menjadi contoh bagi istri-istri yang lain atau bagi anak-anak kita yang lain. Sebab kalau ibu yang tak baik, nanti dilihat, kalau ibu taat pada suaminya, dilihat oleh anak perempuannya, oh kalau jadi istri itu harus taat, ya kan? Coba kalau dilihat nanti oleh anak perempuannya melawan terus, akhirnya nanti akan terlihat, nanti akan terbangun suatu kelakuan anak perempuan mesti ngatur suami nanti, karena ibunya dulu ngatur suaminya. Demikian juga anak laki-laki, bila dilihatnya nanti ibunya menguasai bapaknya, otomatis nanti dia jadi laki-laki penakut pula. Dilihatnya dulu ayah selalu kena kata-kata sama ibu, diam saja. Berarti saya juga kalau kata-kata oleh istri, diam saja. Nah, gimana sih? Akhirnya terbentuk jiwa-jiwa yang terdidik tanpa dididik. Kan tidak pernah ibu menyuruh kamu harus begini, tidak, tapi dilihatnya. Oleh itu makanya hati-hati ketika menjadi harus menjadi qudwah hasanah bagi ini. Yang ketujuh adalah taat pada suaminya selama tidak maksiat kepada Allah. Ini yang disukai. Yang kedelapan adalah yang suka punya anak banyak. Karena memang anak banyak itu indah, keluarga besar itu barakah. Ya, rugi tidak punya anak banyak. Nanti apalagi kita. Ya, karena kan ibu-ibu itu kan banyak jatah bicaranya. Kalau anak sedikit, habis untuk suami semua nanti. Jadi sebab itu kepentingan kita, anak banyak itu penting untuk keharmonisan hubungan suami dan istri. Sehingga anaknya 10 misalnya, ada habis jatah 2.000 untuk nomor 1, 2.000 kedua untuk nomor 2, akhirnya 24.000 itu habis untuk anak. Sehingga ketika suaminya pulang, dah loyo dia bercakap, tidak ada lagi bisa dicakapkan. Akhirnya iya bang. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini diantara sifat-sifat utama yang diinginkan oleh seorang suami dari istrinya. Ternyata pertanyaannya banyak sekali. Saya tidak tahu apa ada hubungannya atau tidak. Saya lihat dulu. Bagaimana menyikapi suami kadang-kadang saat pulang kerja enggak mau diganggu. Semua didiamkan alasan capek mau diam. Ya, orang capek kan tadilah. Orang capek tentu dia tidak mau diganggu. Sama kok istri pun ketika capek juga tidak mau diganggu, iya kan? Sama.
Anda gimana cara menghilangkan capeknya dia? Itu yang paling. Capek itu bisa hilang dengan suplemen, bisa hilang dengan perkataan yang lembut, atau dengan diurut. Pijit-pijit dia sambil dipuji-puji, disanjung-sanjung. Kalau perlu, abang tidak ada duit, ada duitnya, kasih dia duit. Iya, ini caranya. Kalau memang dia dalam kecapean, berarti ibu udah tahu bahwa dia capek, maka hilangkan capeknya. Ya, hilangkan capeknya dengan sesuatu yang dia sukai. Insya Allah Ta'ala akan mau diganggu. Masalahnya yang mengganggunya itu tidak yang kita suka, itu masalahnya. Tadilah dia capek suruh ngangkat sampah, kan tidak suka dia. Tapi coba ganggu dia dengan kasih makan bubur ayam, insya Allah tidak tekan malah dia. Atau berikan dia minuman kesukaan, insya Allah dia tidak akan apa. Bismillah. Apa Ustaz, bagaimana cara menjaga keromantisan ketika anak sudah banyak? Ya, romantis itu apa maksudnya dulu? Ya, kalau maksudnya bercumbu depan anak kan tidak mungkin. Romantis itu ya kita makan bersama dengan anak, itu romantis. Kita bisa jalan-jalan bersama, itu romantis. Jadi romantis itu bukan hanya masalah urusan bercumbu dan sebagainya, bukan itu saja. Romantisme itu adalah ketika antum di hari libur suami jadi pelayan istri hari itu misalnya, itu romantis. Atau ketika istri ya selama ini tidak bisa makan bersama melayani suami, nah di hari itu dia tunjukkan di depan anak-anaknya, dia yang sendokkan, kalau perlu dia yang suapkan ke suaminya, itu juga romantis. Jadi bisa tidak, romantis itu sangat sederhana. Nah, sangat sederhana. Tidak perlu dengan biaya-biaya besar seperti yang kita ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah suami saya insyaallah suami yang saleh. Allahumma barik. Semoga Allah berkahi. Namun saya merasa sudah banyak dosa terhadapnya. Kadang saya tidak tahu harus bagaimana cara perbaikinya. Tapi suami sudah saleh. Bagaimana cara memperbaikinya? Kalau biasa dosa kepadanya dengan kurang berkhidmat kepadanya, tingkatkan khidmatan kita padanya. Kalau dosa dengan cara yang berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semuanya seperti tadi, kalau kita berdosa kepada Allah banyak istighfar padanya, dosa sama suami banyak pula minta maaf kepadanya. Ya, insya Allah akan semua itu akan dihilangkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita sebagai istri melakukan suami yang masih melakukan hal-hal yang bid'ah, seperti masih merokok dan ikut tahlilan? Merokok bid'ah ya? Taib. Pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sabar. Itu aja jawabannya. Sabar, ya, karena dengan senantiasa juga berdoa kepada Allah. Bukankah Rasul kita alaihi salatu wassalam dulu di Ka'bah itu selama sampai hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Di Ka'bah terdapat berhala ratusan jumlahnya. Tapi Nabi salat di situ karena belum ada solusi. Bahkan Nabi ketika Amul Hudaybiyah juga rencana pergi umrah. Kapan bisa dihilangkan? Sampai tahun ke-10 Hijriyah. Haji Nabi umumkan di tahun ke-9 setelah Fathu Makkah, besok tak boleh ada lagi orang musyrik yang haji tahun depan. Maka Nabi pun haji wada tahun ke-10, tahun ke-11 Nabi wafat. 5 bulan setelah beliau, atau 5 bulan, sekitar 3 bulan setelah Nabi haji beliau wafat. Nah, itu sabar. Dan yang dihadapi Nabi alaihissalam jauh lebih daripada itu. Dulu para sahabat ya masih musyrik suami, keluarganya. Bahkan ada yang suaminya masih musyrik. Jadi dia doakan sehingga masuk Islam dan kembali berkumpul bersamanya. Wallahu ta'ala alam.
Jadi doakan suami itu mudah-mudahan sambil terus memberikan masukan kepadanya, diajak mengaji, diberikan ilmu, tapi jangan terkesan mengajari, karena memang menggurui itu awak aja suami kadang, awak sebagai istri kadang-kadang merasa digurui itu tidak mau juga kadang. Apalagi kalau istrinya sudah sarjana pula, suami tak sarjana, merasa digurui. Padahal hanya sekedar beritahu, maka upayakan jangan seperti menggurui. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi suami yang sedikit mengatakan cerai? Ini yang dihitung terus ini. Kalau sudah sampai 3 kali tidak boleh lagi ini. Nah, ini yang begini ini nanti kalau sudah cerai nanti gila janda pula, itu masalahnya. Maka kepada suami jangan sembarangan mengatakan cerai. Karena hal sepele mau mengancam ingin cerai. Oh, baru mengancam, belum jadi cerai. Subhanallah. Apa hukumnya masih sah menjadi suami istri ini? Keputusannya di pengadilan agama. Ya. Sebab kalau secara hukum normatif kita katakan kalau sudah diucapkan cerai, maka itu jatuh tolak 1. Besok diucapkan lagi cerai, jatuh tolak 2. Ucapkan lagi cerai, tolak 3. Nah, kalau sudah 3 kali, itu otomatis wajib berpisah. Nah, kalau memang begini kasusnya, segera ke pengadilan agama, tanyakan di sana apa keputusannya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, mau tanya Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang tidak mau tahu apa saja yang sedang terjadi dalam rumah tangga? Tidak mau tahu, saya juga tidak tahu. Kok bisa ada suami tidak mau tahu urusan rumah tangga? Apakah tidak pernah dia kasih nafkah? Kalau ada berarti tahu dia urusan rumah tangga. Tidak pernah dia merapikan rumah sama sekali. Kalau pernah berarti dia ada tahu urusan rumah tangga. Tidak pernah dia bayar listrik dan air misalnya, ada. Tidak pernah dia ngantar anaknya sekolah, ada. Tapi maksudnya apa tidak mau tahu urusan rumah tangga ini? Kalau memang tidak pernah bayar nafkah sama sekali, tidak pernah ikut mengerjakan pekerjaan sama sekali, yang harusnya diperbaiki tak diperbaiki, ini luar biasa ini. Berarti dia sudah tidak nyaman lagi di rumah itu. Perlu dikaji apa yang membuat dia tidak nyaman. Kalau memang karena dia sendiri, maka beritahukan kepadanya. Tapi kalau ternyata karena kita membuat dia tidak nyaman, kita yang harus segera memperbaiki diri. Karena pasti ada sebab, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, afwan Ustaz, ana mau bertanya, gimana caranya agar kita bisa istiqamah menjadi istri yang patuh kepada suami? Tadi sudah sebutkan bahwasanya selama jadi istri maka kewajiban itu taat dari Allah tetap berlaku. Dan ingat, taat itu berat, tetapi surga itu nikmat. Taat itu susah, tetapi surga itu luas dan bahagia. Susah sebentar, tapi lama bahagianya. Berat sekejap, tapi lama nikmatnya. Oleh sebab itu kenapa kita menyia-nyiakan yang lama nikmatnya dengan yang sedikit beratnya. Itu saja. Kalau sudah sampai ke sebegitu, insya Allah kita akan tahan dan istiqamah untuk selalu menjadi istri yang taat. Dan ditambah lagi bahwa tadi kalau kita katakan dapat 60% dari semua yang diinginkan dari suami itu sudah lulus kan, 60 sudah lulus kan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ustaz apa namanya? Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Silakan Ustaz. Tolong berikan motivasi kepada istri agar selalu bersabar serta bersyukur atas pemberian suami. Qanaah. Itu sudah kita sebutkan tadi. Itu semuanya nasihat untuk bersabar dan senantiasa qanaah atas pemberian suami. Wah, ini surat panjang sekali ya. Masya Allah, bismillah. Ini nampaknya dipersiapkan ini. Ustaz, bagaimana hukumnya dalam Islam apabila ada seorang ibu yang lebih memilih suaminya daripada anak kandungnya? Memilih suaminya daripada anak kandungnya.
Ya suami itu kan ayah daripada anaknya. Kalau dia memilih suaminya berarti juga memilih anak atau anak tiri ya. Anak tirinya. Subhanallah. Anunya terdapat banyak aib pada suaminya. Kami sebagai anak sedih, kasihan melihat ibu menderita. Segala daya upaya kami membantu apa-apa saja yang menjadi keluhan dan kesusahan orang tua. Orang tua untuk berbakti, tapi malah suaminya ini keenakan sehingga bisa dibilang azas manfaat dari niat bakti kami kepada ibu kandung, sedangkan suaminya hanyalah ayah sambung kami. Kalau dinasihati baik-baik suka marah, enggak terima ibu saya bilang harusnya suami yang bekerja penuhi kebutuhan rumah tangga, bukan ibu kan sudah tua. Akhirnya kami dibilang anak durhaka dan mereka memutuskan hubungan pada kami. Begitu hebatkah cinta ibu saya Ustaz sehingga rela? Iya, hebat sekali itu cintanya. Putuskan tali rahimnya dan lebih pilih suaminya. Mohon nasihatnya Ustaz. Tolong bantu doa buat ibu saya agar Allah berikan hidayah. Saya rindu ibu saya, setiap ingat dan berdoa selalu banjir air mata. Syukur Ustaz. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita mencintai orang tua, cinta itu tak pernah mempersoalkan apakah kita memberi tidak memberi. Kalau mencinta itu bagaimanapun ya, masalah anak yang salah kita dengan ibu, kita berbakti laksanakan. Pasal ibu dengan suaminya yang memaksa dia bekerja, ini urusan antara dia dengan suaminya. Ya, kalau kita menasihati lalu kita dibenci, itu resiko dalam melakukan nasihat menasihati, apalagi orang tua kita. Nah, kita harus tetap berusaha. Kalau memang tak suka dinasihati, dikasih hadiah, jangan dinasihati, hadiah terus. Mudah-mudahan dia semakin kita semakin berbakti kepadanya, mudah-mudahan dia semakin menerima dan mendengar kita. Karena ikhwan, saudariku yang bertanya, ya, untuk membuat orang itu menerima kita tidak cukup sekali dua kali. Makanya walaupun kita sering memberikan pemberian kepadanya, tapi diungkit-ungkit kembali, ini yang membuat mereka akhirnya tidak menerima. Karena Allah mengatakan bahwa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan sering menyebut-nyebut dan menyakiti. Orang kita sebagai anak yang diberi orang tua, bila diungkit-ungkitnya sakit hati kita. Padahal pemberian orang tua itu memang tidak terhitung untuk kita. Apalagi kita yang hanya memberi sedikit. Kita bantu orang tua sedikit, lalu kita ungkit-ungkit, tentu lebih tersinggung daripada kita. Makanya sabar itu harus lama, tidak ada batasnya. Ini masalahnya kita kadang sabar ada batasnya. Tidak, sabar itu tanpa batas, karena pahalanya tanpa batas. Maka teruskan walaupun dia seperti dimanfaatkan oleh suaminya, selama dia masih ingin tetap dengan suaminya itu, lakukan. Tapi kalau tuan-tuan tidak mau, ya itu kan masalahnya kita yang tidak sabar. Maka selalulah sabar. Dan di samping itu tetap saya juga berdoa mudah-mudahan Allah SWT membuat anak-anaknya sabar dalam berbuat khidmat dan taat kepada orang tuanya, dan orang tuanya ini juga diberikan hidayah oleh Allah SWT. Jangan gara-gara hal yang seperti itu sehingga membuatnya bermisahkan diri, memutus silaturahim dengan anak-anak yang merupakan anak darah dagingnya sendiri. Dan yang ketiga, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kita juga berdoa untuk kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa
juga introspeksi diri. Mungkin wallahu taala alam ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam berdakwah, karena dulu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu dicaci, yang ibunya selalu mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi dia sabar, berdoa dan juga minta didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka akhirnya juga akhirnya ibunda Abu Hurairah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam. Barangkali demikian pertemuan kita malam ini. Malam atau petang nih? Petang menjelang malam. Ya, karena tadi juga baru selesai terbang, ya belum masih agak blank sedikit nih. Mudah-mudahan bermanfaat, karena nanti malam juga kabarnya ada lagi sambungan kegiatan. Semoga masih ada sisa-sisa tenaga. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.